Adakah yang bisa menghentikan hujan? Adakah yang bisa menghentikan hujan? Ketika aku terdampar di kesunyian hatimu, anak-anak baru merayapi rumahnya. Sementara aku masih saja bermenung-menung di atas tuts peradaban. Adakah yang bisa menghentikan hujan? Sementara hatimu tak sedalam nyanyian pagi. Mencumbu mimpi-mimpi malam tadi. Adakah yang bisa menghentikan hujan ketika para elit berjibaku menyelamatkan diri sendiri? Adakah yang bisa menghentikan hujan sementara aku hanya bisa memintal puisi? Allah, 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 Allah. Adakah yang bisa menghentikan hujan selain dirimu? Adakah yang bisa mengajuk diriku ke dalam ayat-ayatmu selain dirimu? Adakah yang bisa membiaskan awan selain dirimu? Segalanya selain dirimu cuma saat ini hujan menjadi buah bibir. Ia kian menjadi perdebatan, bahkan mengacak-acak keheningan di atas sepi yang terbaring lelah. Adakah yang bisa menenteramkan hati selain dirimu? Percut Setuan 14 November 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, yahobu. Oi di sana, salam pahaba, kulonun. Pemirsa, apa kabar semua? Tentu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki 10 hari Ramadan tahun 1444 Hijriah. Wah, dengan 10 hari ini semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kuat menjalankan ibadah puasa sampai tuntas, sampai nanti. Sampai 29 atau 30 hari. Wah. Kami kerabat kerja Mimbar Budaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa semua dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa, tadi saya membacakan satu judul puisi dari buku antologi puisi Tegal Mas Island dalam antologi puisi. Wah, itu puisi. Ya, bagaimana ketika itu saya menciptakan puisi dalam gerimis, dalam rinai-rinai gerimis, begitu. Nah, pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang ragam hias,
ragam hias atau ornamen di Nusantara. Kalau mungkin selama ini kita berbicara tentang faktor-faktor budaya, kebahasaan gitu ya, sastra. Kali ini kita bicara dalam bidang seni rupa. Wah, kebetulan di hadapan kita, di hadapan saya hadir seorang perupa Medan yang juga dosen di jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Medan, yaitu Dr. Andes Asmi Magister Sains. Assalamualaikum Bang Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Bang Asmi ini bukan orang asing lagi bagi Mimbar Umum. Ya sejak tahun 2000-an dulu waktu Mimbar Umum masih berkantor lama di Jalan Serdang ya Bang Asmi ya. Wah, beliau ini sering mengirimkan tulisan di rubrik budaya kita. Di rubrik budaya, nah ketika itu masih zaman belum canggih ya, masih pakai mesin tik kita ya kan, satu spasi gitu ya, terus pakai gambar, tinggal diapakan gitu. Nah ini udah zaman sudah berubah. Nah pemirsa, beliau sudah menghasilkan beberapa buku yang luar biasa. Ini Jejak Rumah Melayu. Wah ini, jadi di sini beliau nanti akan mengulas lah bukunya ini. Tentang motif-motif hias yang ada di daerah Sumatera Utara. Kemudian ini ada Jejak Seni Rupa Medan. Nah, buku ini sangat termasuk buku pintar juga ini untuk mencari landscape kota Medan juga nih melalui seni rupa gitu. Jadi ada landscape Medan dalam seni rupa ini, perjalanan seni rupa di Medan. Bisa baca buku beliau ini. Wah ini udah beling-beling ini. Wah, ada hologram ya, cantik ini pemirsa. Nah kita akan bicara tentang ragam hias ya, atau motif ragam hias, motif ornamen, bisa dalam konteks etnisitas, juga bisa dalam konteks religiusitas dalam konteks keagamaan Islam. Jadi Bang Asmi, mungkin pertanyaan yang pertama ini supaya pemirsa lebih paham gitu ya, kita mungkin kepada hal yang mendasar gitu. Ini kira-kira mungkin saya sendiri kadang tidak tahu ya, apa sih apa yang dimaksud gitu ya, batasan-batasan yang dimaksud dalam seni rupa, ragam hias atau ornamen begitu dalam dunia seni rupa. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Baik, terima kasih kepada Pak Supriyadi yang sudah mengundang saya ya dalam hal ini untuk berbagi hal ya terkait dengan ragam hias dan bagaimana ragam hias itu di dalam etnik di Sumatera Utara tentunya, dan mungkin nanti secara umum di Nusantara. Yeah. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, ragam hias itu sendiri di etnis Melayu sebenarnya itu masuk ke ranah ukiran. Di mana orang Melayu itu pada zaman dahulu itu rata-rata memang punya kemahiran yang cukup piawai lah ya. Sebagai pengukir, tentu saja hasil karyanya itu ya kita lihat sekarang ini sudah langka, namun masih bisa kita saksikan, terutama di bangunan-bangunan. Ya, jadi di Melayu itu banyak artefak-artefak di rumah panggung misalnya, atau yang sekarang ini masih ada lagi tertinggal yaitu Istana Maimun. Lalu di religinya itu di bangunan-bangunan masjid, termasuk Masjid Raya Al-Mansun, lalu di Osman ya, salah satu Medan Labuan, ya, Medan Labuan. Ya rata-rata itu memang mencirikan ya bagaimana orang Melayu itu identik dengan Islam, seperti itu. Lalu kalau di zaman dahulu juga tidak sembarangan juga kalangan Melayu itu boleh menggunakan ragam hias. Ya, tetapi karena perkembangan zaman tentu saja ada perubahan-perubahan di sana sini ya. Termasuklah mungkin kerabat-kerabat Sultan dari Melayu itu sudah
boleh menggunakan ragam hias, karena ragam hias itu di suku Melayu itu termasuk sebuah prestise boleh dikatakan ya, sebagai pula, ya? identitas gitu ya. Nah, kalangan orang-orang awam memang tidak banyak kita jumpai, tapi di kalangan kerabat-kerabat istana pada waktu itu ya ragam hias itu merupakan sebuah kewajiban lah bagi mereka bahwa ragam hias itu perlu dilestarikan begitu ya. Sampai sekarang itu masih ada ya kita lihat. Nah makanya saya juga ada termotivasi ya untuk mendokumentasikan ini, karena saya lihat juga di beberapa hal sangat-sangat jarang sekali menulis tentang ragam hias Melayu di rumah ataupun di bangunan masjid. Nah saya dulu terinspirasi juga dari almarhumnya Pak Tengkulung Masinar ya, salah seorang sesepuh ya, Melayu juga. Beliau memang banyak membuat sebuah terobosan di dalam literasi Melayu. Begitu. Ya beberapa bukunya itu yang dijadikan juga sebagai acuan lah ya, sampai sekarang belum ada yang menambahi. Yaitu judulnya itu motif ornamen Melayu. Ya. Tipis tapi sampai sekarang masih dijadikan sebuah acuan buku rujukan ya, rujukan. Nah dari sini saya kembangkan ya, karena saya melihat langkanya literasi ini ya tentu saja karena sebagai saya seorang pendidik ya tentu saja berkebutuhan juga ya untuk diri saya sendiri dan juga tentunya untuk mahasiswa seni rupa Unimed ya. Maka lahirlah buku Jejak Rumah Melayu yang sebelumnya sebetulnya judulnya itu dari tesis saya, Rumah Panggung Deli. Keren juga tuh judul tesisnya tuh. Langsung dia nendang ke Delinya ya, Rumah Panggung Deli ya. Wah, mantap. Kenapa berubah, Pak? Ya, tentu saja itu tadi ya, karena sudah hampir menjalan 10 tahun ya saya kira ada perkembangan-perkembangan baru dan perubahan-perubahan juga di etnis Melayu itu gitu ya. Terutama sejak kepemimpinan pemerintahan daerah kita, terutama Pak Batiar Djapar kalau nggak salah dulu, itu hampir setiap bangunan yang ada di kota Medan ini ya ada dilekatkan ciri khas Melayunya walaupun tidak sepenuhnya ya. Keren juga itu. Iya, seperti di kantor-kantor ya. Lalu yang cukup jelas juga waktu itu di kantor wali kota yang baru ya. Balai kota. Iya. Jadi sebagai warga Melayu tentu saja jasa-jasanya Pak Bahtiar itu cukup memberi kontribusi banyak lah ya. Walaupun tidak sepenuhnya didukung saya kira karena habis kepemimpinan beliau ya kembali lagi ciri-ciri Melayu hilang ya sebagai penduduk pertama di kota Medan. Karena hilang maka saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, kalau begitu, dari hasil riset Pak Azmi ya, tentang motif-motif ragam hias Melayu tadi, terutama di wajah kota Medan gitu. Mengapa kok berani menentukan bahwasanya Medan ini sebagai motif hias ragam Melayu ini? Ya, kita menilik kembali ke sejarah. Gimana itu? Ketika masa Kesultanan Deli, ya tentu saja kan memang Melayu di kota Medan ini dulu ya mendominasi ya. Ya, lalu setelah itu ya sedikit demi sedikit kedudukan Melayu itu sedikit agak boleh dikatakan tergusur barangkali bahasa vulgarnya. Awalnya tergeser ya. Tergeser sedikit, ya, sedikit demi sedikit ya. Akhirnya ya itu tadi merembet kepada perkembangan seni budaya Melayu di Sumatera Utara ini juga tidak berkembang dengan baik lah. Ya. Walaupun secara keseluruhan ada 8 etnis di Sumatera Utara ini masing-masing sebetulnya itu memberi kontribusi untuk tidak saja di Sumatera Utara ya, untuk Indonesia Nusantara tentu saja ada kontribusinya. Tetapi itu tadi sangat sedikit sekali. Orang yang tergerak hatinya ya, baik kalangan budayawan, baik kalangan pendidik, guru di sekolah dasar ya tidak ada sama sekali untuk berupaya membuat
literasi baru. Padahal sebetulnya itu untuk kedepannya ya, kedepannya itu kan sangat dibutuhkan. Artinya inilah apa namanya itu kebudayaan Melayu yang dulu diagungkan, ya supaya generasi berikutnya juga paham atau paling tidak mengenal. Kalaupun tidak ada lagi artefaknya, minimal di buku ini masih ada. Bisa ya, terdokumentasikan. Betul ya, seperti itulah. Dari hasil riset Bang Asmi lah tentang motif-motif ragam hias ya di Sumatera Utara, apakah di Nusantara ataukah di Medan ini, kira-kira motif apa ya yang paling menonjol ya mungkin dari jenis-jenis ragam hias itu gitu? Ya, di dalam seni rupa sebetulnya ragam hias ini kan masuk ke seni 2 dimensi ya, sama dengan lukis. Bedanya di ragam hias ini kan ada pola-pola tertentu ya. Jadi kalau saya boleh jelaskan, pola-pola itu biasanya menyangkut ada yang beraturan, ya mengikuti apa namanya itu geometris istilahnya. Geometris ya. Iya, geometris, pola-pola segitiga, lingkaran atau persegi. Lalu ada yang asimetris. Asimetris. Ya, seperti sulur-suluran itu rata-rata kan asimetris. Nah, itu kalau asimetris ya. Iya. Dia yang sulur yang begitu ya? Iya, dia tidak ulir itu ya? Iya, ya kagak apa lengkungan kayak spiral gitu dia kan. Dan itu biasanya mengambil motif floral atau tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Iya. Lalu di ragam hias Melayu itu mengapa dia tidak mengambil hewan? Karena hewan itu identik dengan makhluk hidup yang takut nanti dijadikan sebuah sesembahan ya. Wah, ini dia filosofi nih pemirsa. Kenapa orang Melayu tidak menjadikan motif hewan dalam ornamen? Wah, lanjutkan. Iya. Jadi karena sebetulnya kalau dinafikan juga tidak, masih ada kita lihat di beberapa ornamen Melayu itu yang menyerupai hewan ya. Katakanlah judulnya itu jenis motifnya namanya lebah bergantung. Lebah bergantung di atas tuh. Gimana jadi, itu? Lebah bergantung itu tidak menggambarkan hewan lebah seutuhnya. Jadi diambil aja bentuk daripada apa namanya itu badan bagian itu ya? Badan bagian bawah lebah itu kan bentuknya agak apa ya seperti lancip sedikit gitu kan. Nah, itu disusun segitiga gitu seperti disusun secara berderet dan itu diberilah namanya lebah bergantung. Dan jadi spesifikasi pula tuh ya? Iya, itu menjadi tren di bangunan-bangunan rumah-rumah Melayu itu wajib kayaknya ada itu ya. Walaupun hanya di bagian terasnya doang. Iya, itulah ya. Teras. Lalu motif-motif lain seperti itik pulang petang. Itu apa boleh tuh itik pulang petang? Iya, itu juga sangat-sangat apa ya di ornamen Melayu itu cukup sering digunakan juga itu ya. Jadi itik pulang petang itu mungkin menggambarkan atau maksud para leluhur itu menciptakannya dulu. Dia melihat itik itu sama dengan bebek kalau nggak salah. Unggas. Itu hewan. Kalau pulang itu kan selalu beriringan. Beriringan ya. Iya, beriringan seperti itu. Jadi gerak langkah itik itulah dijadikan pola atau gerak langkahnya penciptaan itu penciptaan sebuah ornamen. Ya. Lalu sebenarnya banyak lagi yang tapi tidak menggambarkan hewan seperti burung misalnya ya ada beberapa yang saya temukan di lapangan walaupun di dalam buku tidak disebutkan tetapi ada. Nah ini makanya di dalam buku saya ini saya rangkum semuanya itu. Ada di sini semua. Iya. Walaupun saya tidak mengklaim hasil daripada buku saya ini yang udah paling komplit. Tentunya nanti mungkin ada saja itu yang belum tercover, ya bisa jadi nanti mungkin ada teman lain yang melanjutkan untuk membuatkan buku tambahannya seperti itu. Itu yang saya harapkan. Karena seperti yang saya rasakan sendiri, untuk mencari literatur Melayu itu, ya maksud saya dalam seni rupanya itu sangat-sangat langka. Oh, sangat langka ya. Karena di seni lukis pun Melayu itu paling dominasi ragam hias. Selain itu jarang kita jumpai.
seperti yang lukisan umum itu kan ada lukis potret, landscape atau pemandangan alam, sangat-sangat jarang ya. Ya, yang realis ya. Iya, yang realis. Tetapi kalau motif-motif ragam hias ini selain di bangunan juga ada di tenunan. Iya, di tenunan. Seperti di kain tenunan songket, ya. Songket. Atau nanti ada di beberapa kriya lainnya itu juga ada dijumpai hasil karya Melayu. Nah, kalau zaman dulu itu saya lihat keris itu sendiri, keris itu penuh dengan ukiran-ukiran di hulu keris itu, di hulunya, atau di sarung keris itu, di sarungnya, ya sampai ke bagian bawahnya itu uliran-uliran ya, uliran-uliran, dan tentu saja itu sebetulnya bukan dari kayu ya, dari besi, logam. Makanya saya juga nanti akan mencoba ya untuk merangkum itu. Ada istilahnya di dalam Melayu itu sebuah keris namanya tumbuk lada. Ya, tumbuk lada itu orang berpikiran sebuah tanaman ya. Iya, lada. Tetapi sebetulnya itu merupakan kiasan dari hewan ya, seperti burung punggu. Iya, jadi kan kepala kerisnya itu kan ada mirip seperti paruhnya burung. Ya, burung punggu atau burung hantu lah barangkali seperti itu. Ya. Nah, kalau kita kembalikan ya ke dalam konteks religiositas ya Islam ya, sepertinya dalam Islam sendiri ya seni motif ragam hias ini betul-betul diutamakan ya. Misal ini yang saya gunakan ini. Nah, ini kan bagian dari motif apa nih, Pak Asmi? Ya, ini yang saya katakan tadi ya, itu ada mirip dengan sulur tadi ya. Seperti, sulur ya? Ya, sejenis tumbuhan, tetapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ada juga kesannya macam mirip kayak yang digunakan di iluminasi Al-Quran. Ya kan, hiasan figura Al-Quran itu kan ada ininya, ada motif ornamennya itu ya. Iya. Ya, jadi motif ornamen. Kemudian ini apa nih yang ini? Ya, itu tadi yang ada mirip seperti lebah bergantung tadi, tapi ini posisinya dia sebagai penghias kalau di dalam sebuah songkok atau peci namanya ini ya. Peci, songkok. Iya. Berarti lihat dari sini berarti Pak Asmi udah tahu lah ini dari motif mana gitu ya? Iya. Melayu. Pas. Pemirsa, karena ini belinya juga di Istana Maimun. Ketahuan saudara pemirsa ya kan. Ya, di Istana Maimun sekarang banyak itu dijual ya. Motif-motif ragam hias Melayu gitu pemirsa. Kemudian ada lagi bisa pinjam sajadah. Nah, ini juga sering menjadi motif juga ya Pak Asmi ya, yang seperti ini ya. Ini bagaimana nih? Jadi dalam Islam betul-betul menghargai seni sekali gitu ya. Semuanya ada miniatur seniman, seniman yang mengapa ya? Kan sejadah ini banyak sekali motif-motifnya gitu ya, beragam motif gitu ya. Ya, jadi untuk memikat gitu. Baik, saya lihat sini sajadah yang Pak Suyadi pegang ini, ya ini masih ada motif ornamennya, tapi menyinggung sedikit tentang ornamen Melayu ya, seperti yang di pinggirannya ini. Pinggirannya? Ya, itu ada hampir menyerupai bentuk bunga manggis ya. Nah, lalu yang di tengah ini yang saya katakan tadi, motif. Tapi di Melayu jarang ditemukan, tetapi beberapa ada. Itu dia pola geometris tadi. Geometris ya. Ada yang jajaran genjang, ada yang persegi panjang, dan pola-pola itu sendiri di dalam sebuah ornamen atau ragam hias itu memang sebuah rule dia, aturan ya. Gitu ya. Jadi semacam proporsional, keseimbangan. Iya. Ya, di ornamen itu selain bicara bentuk, bicara warna, tentu ada bicara keseimbangan ya. Iya. Nah, kemudian ini gambar motif masjid. Iya. Nah, ini masjid biasanya kan masing-masing daerah gitu ya memiliki motif masing-masing. Ini bagaimana nih motif masjid ini kira-kira meniru ornamen yang mana nih?
Kalau masjid ini diambil sebagian di bagian pagarnya ini itu ada salah satu ornamen juga ya, tetapi ornamen Melayunya tidak begitu kental di sini, Pak Suryadi. Jadi kalau Apakah nuansa Timur Tengah? ya itu Lebih kentara perpaduan ada sedikit Timur Tengahnya, tetapi sebetulnya kalau mau ditampilkan Melayu itu ya kita bisa ambil masjid yang tertua di Medan ya, Masjid Utsman atau Al-Mansur. Al-Utsman ya, yang di itu Medan yang Aduan ya. saya katakan perbincang kita sebelumnya bahwa ornamen itu sebetulnya bisa banyak kita manfaatkan selain sebagai untuk kebutuhan seni, tentunya bisa kita dijadikan sehari-hari gitu. Oh, jadi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini kan? Tidak sengaja ya. Dalam kehidupan sehari kita gunakan, padahal kalau kita telisik, wah luar biasa seni rupa ini ya. Tentu saja gambar itu kan punya makna ya, ada makna yang simbolik. Ada juga makna hiasan. Iya, kan di masjid-masjid juga dibuat tempat-tempat ibadah juga dikasih hiasan ya untuk kepada mata para jemaah mungkin ya. Iya, secara visual ada hubungannya nanti dengan ornamen yang ada di masjid. Kenapa dibuat di masjid? Tentu saja masjid itu adalah tempat kita untuk merenung, tempat kita untuk mengingat siapa diri kita. Jadi selain ornamen itu fungsinya untuk hiasan di masjid itu juga, itu bisa untuk semacam terapi gitu ya, terapi psikis kita, di mana di situ nanti kita akan merasa nyaman ya di sebuah tempat yang namanya rumah ibadah. Iya, makanya mimbar podium itu kan mimbar, lalu yang lebih besarnya itu mihrab ya. Mimbar itu kan tempat imam untuk berkhutbah. Lalu kan di sekelilingnya itu tempat imam sholat itu namanya mihrab. Rupa yang luar biasa itu ya. Iya. Itu kan kadang-kadang memakai motif Melayu juga ya. Iya. Situ ya. Memang ya itu tadi saya katakan di situ nanti dominasi yang floral dia, yang tertumbuhan. Jadi tidak kita akan jumpai yang bentuk-bentuk hewan tadi. Iya, kalau di daun-daun itu ya. Iya, seperti daun, sulur ya. Sulur yang terkait-kait sampai nanti ke yang terawang ya. Ukiran yang tembus itu namanya kan terawang. Ya. Kalau di Jawa itu kan terkenal di Jepara. Sebetulnya di Sumatera Utara ya itu tadi ornamen Melayu. Ornamen Melayu yang kuat ya. Itu yang lebih banyak yang ada yang terawang. Iya. Di dalam buku ini juga saya jelaskan juga bagian-bagian itu. Ya. Wah, ini luar biasa sekali nih pemirsa. Kita mendapat pengetahuan nih, vitamin tambahan di bulan puasa Ramadan ini tentang motif-motif ya, ragam hias yang ada, baik secara etnik, secara etnisitas, secara mungkin bisa kita sebut dengan secara antropologis ini ya, baik di secara etnisitas maupun secara religiusitas ya Pak. Iya benar, karena seni itu kan masih terkait dengan siapa penciptanya, siapa yang memakainya kan gitu kan. Pasti ada hubungannya dengan manusia dan segala mobilitasnya kan gitu kan. Ya tentu saja benar apa yang Pak sudah dikatakan bahwa ornamen itu tidak hanya digunakan untuk personal tapi juga untuk keseluruhan masyarakat tentunya ya. Secara universal ya. Universal dan global. Ya. Benar ya. Berarti memang di sini kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, atau tanpa kita sadari lah begitu ya, Islam itu sangat mengapresiasi betul ya ragam seni ya, sangat mendominasikan. Bagaimana Al-Quran juga ya dihiasi dengan epigrafi di sisi kiri kanannya, bingkainya, kemudian mungkin yang lain-lain ya. Rehal juga, Al-Quran itu juga itu motif apa itu yang pada umumnya itu? Kalau di rehal juga itu yang saya singgung tadi ya, yang ukiran tembus tadi, itu kan biasanya wadahnya dari kayu, itu diukir
Dan ada satu lagi sebenarnya yang lebih menunjukkan Melayu itu dia sering digunakan. Kalau real mungkin di acara-acara pengajian atau anak-anak yang belajar baca Al-Quran ya, yaitu tepak sirih. Nah, tepak sirih nih. Nah, iya, tepak sirih itu kan bentuknya juga unik ya, dibilang persegi tidak, tetapi dibilang jajaran genjang juga tidak, atau trapesium ya. Nah itu di sekelilingnya itu penuh dengan ukiran, bagian tutupnya, bagian tengahnya, hingga bagian kakinya. Motif apa itu? Itu rata-rata campuran ya. Motif campuran, ada nanti floralnya, ada sedikit geometrisnya, pola-pola geometris ya. Mungkin nanti ada juga sedikit-sedikit ada gambaran hewan ya, seperti itu. Sedikit ya? Iya, jadi di ornamen itu dia ada motif tumbuhan atau floral, ada motif hewan, ya kan, fauna, ada motif kosmos istilahnya. Kosmos itu kayak alam ya. Nah, seperti motif matahari itu kan diambil dari alam ya. Ada motif yang memang tidak ada di alam ya, tidak ada di tapi diciptakan. Ya, itu namanya motif imajinasi. Motif imajinasi. Iya. Wah, diciptakan dari alam pikir manusia. Iya. Ya, sebetulnya kita manusia ini bukan mencipta ya, terinspirasi, mengkonstruksi, merangkai kembali menjadi sebuah motif hiasan berdasarkan imajinasi. Iya. Wah, itu bisa masing-masing orang bisa berbeda. Iya benar. Jadi situ nanti selain ekspresi juga, lalu nanti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari motif tadi. Nah ini memang sebetulnya sangat langka ya di tempat kita ini. Pencipta-pencipta seperti itu. Ya, disadari juga kedepannya mungkin adalah ya lahir generasi-generasi muda kita ini yang betul-betul kreatif ya. Kata kuncinya kreatif. Nah, di tengah gencarnya teknologi sekarang ini, bagaimanalah kehidupan seni rupa tradisional ini ya? Apakah ini selama ini kan kita mungkin pakai tangan ya? Iya. Sekarang pakai mesin. Bagaimana perkembangan ini? Persaingannya nih? Ya, apakah dianggap saingan atau bagaimana nih? Kalau di seni rupa itu sebetulnya kan teknologi itu dia membantu. Oh, membantu ya. Membantu misalnya membuat pola. Iya. Tetapi kan ide murninya itu kan tetap dari manusianya. Iya kan. Nah, jadi memang kita dipermudah. Kalau tadinya kita secara manual menciptakan warna, dicampur warnanya, tetapi sekarang melalui aplikasi digital, sudah bisa dapat warnanya, tinggal kita memilihnya yang mana. Jadi tinggal sesuaikan warnanya ya. Teknologi itu kan apapun dia tetap itu sebagai alat bantu. Ya. Artinya tetap kita yang mengendalikan apa yang mau kita ciptakan, dibantu dengan sebuah sistem. Gitu ya. Ya, jadi secara zaman ya itu memang harus kita lalui kan. Nah, yang pertama tadi Pak Suyadi singgung, tradisional itu menganggarkan keterampilan tangan dan pengalaman tentu saja ya. Istilahnya jam terbang yang tinggi. Nah di dalam era teknologi itu setiap perubahan-perubahan zaman bisa tercover di situ. Bahkan di Nusantara ini saya lihat berdasarkan ini ya, maaf kalau salah ya, itu yang mendesain itu bukan didominasi oleh mahasiswa seni rupa, justru mahasiswa yang basicnya bukan seni rupa, mereka bisa menciptakan desain karena itu tadi, karena alat teknologi tadi gitu. Makanya ada mungkin pembelajaran baru, ada desain visual ya, desain visual grafis, desain visual fotografis juga ada. Ya, jadi di dalam dunia seni rupa bisa beradaptasi ke situ ya. Itu. Jadi di dunia digital ini di situ berperan selain orang yang menciptakan idenya juga peralatan tadi sehingga menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Jadi karya itu tidak hanya sebatas bidang 2 dimensi tapi sudah multidimensi. Bisa bergerak, bisa bercahaya ya kan. Jadi sudah tiga 2 dimensi lagi ya, multidimensi mengalami penyesuaian. Nah, kemudian mungkin pertanyaan terakhir atau apa ya? Kalau kita lihatlah dari motif tenunan
tenunan-tenunan ya, seni-seni tenunan dalam hal industri pertekstilan begitu. Nah, misalnya ulos atau songket itu pada umumnya menggunakan motif apa, Pak Asmi? Kalau kita singgung tentang ulos itu rata-rata gabungan ya, ada motif yang geometris, ada motif hewan juga di sana. Tetapi kan di dalam tenunan ini harus menyesuaikan karena tidak bisa gambar hewan yang real itu diterapkan di tenunan. Di tenunan. Jadi dia dalam seni rupa itu istilahnya dekoratif ya. Dekoratif jadi, ya. menyerupai, masih bisa kita kenal ya. Iya. Apa itu bentuknya ya, kalau tadi misalnya hewan, tetapi sudah disesuaikan dengan pola tenunan ya. Pola motif kain ya. Jadi tidak bisa kita kayak melukis realis, bentuk hewannya itu pas persis apa yang hewan aslinya gitu ya. Jadi di dalam istilahnya itu juga dikenal di dalam ilmu seni itu merekayasa lah, ya, kata-kata rekayasa atau deformasi istilahnya. Atau di ornamennya stilisasi. Stilisasi. Ya, stilisasi. Wah, gitu. Mungkin ada pembeda ya, songket Melayu ya dengan ulos. Ulos biasanya Batak ya kan? Iya. Apakah ada ciri-ciri tertentu, misalnya di ulos ini ada motif gorga, gorga ya pada umumnya gitu ya, sehingga itu menjadi khas ornamen Batak. Kemudian yang songket Melayu ini ya, bagaimana pembedaannya? Kalau di songket itu kan dia pembedanya di benangnya, saya kira itu ya. Bahwa di songket itu ada satu benang yang tidak ada di tenunan lain barangkali, yaitu berwarna emas. Nah, sementara kalau di ulos itu saya kira dia asli mengambil dari warna benang ya. Batak itu kan identik 3 warna ya, merah, hitam dan putih. Iya, kalau di Melayu yang Batak Toba itu. Iya, kalau di Melayu itu tadi yang membuat dia kita kenal sebagai songket, itu tadi benang emas itu. Ya. Emas, ya. Selain kalau motif, saya kira menyesuaikan. Motif menyesuaikan. Iya, ada juga kalau di Melayu itu dia memamparkan tetumbuhan ya, atau memamparkan pola-pola yang geometris tadi gitu. Ya, pemirsa, soalnya ketika saya berada di Jambi begitu kan, mendapat motif peci saja ada motifnya. Ini motif Jambi. Ketika berada di Palembang, wah ini Palembang. Ketika berada di Aceh. Jadi kadang-kadang ini masing-masing daerah ini memiliki tadi Pak Asmi bilang adalah katakan penyesuaian masing-masing daerah gitu ya. Pada dasarnya adalah sama, apakah motif-motif geometris tadi, motif simetris atau asimetris, atau motif imajinatif gitu ya. Dan rata bagaimana bisa membangun ciri khas daerah, khusus di Sumatera Utara mungkin, atau di Tanah Melayu yang tadi ini, yang lebah begantung tadi nih. Iya. Warna Melayunya sangat kental. Warna Melayu Sumatera Utara ya, baik di Langkat, di Binjai, di Medan, di Deli Serdang, Sedang Balage, mungkin sampai ke Batubara ya, motifnya sama ya, lebah begantung juga dia ya. Iya. Oke, Pak pemirsa, kita sudah bicara asik ini pada bulan suci Ramadan ini, bicara tentang ragam hias atau ornamen dalam di Nusantara. Wah, ragam hias seni rupa Nusantara ini menghadirkan Pak Asmi. Mungkin sebelum saya tutup, Asmi mungkin ada closing statement, silakan. Baik, terima kasih Pak Sudadi. Mengakhiri perbincangan kita, saya kira tema tentang ragam hias ini perlu dibudayakan atau dilestarikan. Terutama saya himbau kepada rekan-rekan yang seprofesi ya, di bidang kependidikan, mari kita bina generasi-generasi muda kita ini untuk cinta akan budayanya, terutama yang ada 8 etnis Sumatera Utara. Kebetulan perbincangan kami ini terkait dengan Melayu, tetapi tidak menafikan etnis-etnis lain itu juga berpotensi yang sama, saya kira. Jadi apabila ke-8 etnis ini bersatu padu, ya ini akan menambah nilai
budaya kita di luar negeri, bahkan mungkin UNESCO akan melirik Sumatera Utara ini menjadi sebuah heritage tentunya. Heritage. Harapan saya seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya generasi kita ini cinta terhadap budayanya, terutama budaya Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Asmi. Sebelum menutup, ini kami ada bingkisan dulu untuk Pak Asmi nih ya. Untuk menu berbuka puasa. Wah, terima kasih. Ya, saya merasa bahagia sekali. Selamat berbuka. Baik. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam rubrik Mimbar Budaya kali ini dalam topik ragam hias ornamen di Nusantara, menghadirkan narasumber Dr. Andes Asmi MSI. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahoo, oh di sana, salam pahaba, kulon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.